Oke, selamat malam teman-teman semua. Insya Allah malam ini kita akan lanjut kembali ya untuk belajar matematikanya, terutama malam ini insya Allah ke PM ya. Oke, tadi malam kalau nggak salah sama Mas Evan udah PK dan sebagian PM. Nah, untuk hari ini atau malam ini kita full ke PM ya. Oke, siap ya semuanya ya. Bismillah kita langsung share aja ini ya soalnya. Oke, kita udah fokus TPK yang nilai TKA-nya masih tidak mengembirakan, lupakan saja. Oke, mana nih soal saya? Hmm, 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 hmm. Oke, nah ini dia. Oke, Bismillah kelihatan ya. Oke, teman-teman, kita akan mulai aja. Oke, sebentar. Oke, oke, sebentar. Nanti kalau yang butuh soal kosongannya juga nanti soal kita share ya, teman-teman ya. Yuk, kita mulai ini agak cukup panjang ceritanya, tapi belum tentu soal yang panjang itu soal yang susah ya. Kadang malah soal yang panjang itu nggak susah ya. Cuman kita ekspektasinya udah susah dulu gitu. Oke, langsung aja kita baca yuk. Sebuah pabrik roti Lezzato ya, memiliki standar resep adonan khusus untuk roti premium terdiri dari tepung terigu, gula pasir dan mentega perbandingannya lah 3:4:5 gitu ya. Oke, untuk memperoleh satu batch besar, satu adonan besar gitu ya. Total berat ketiga bahan yang direncanakan adalah 2.400. Ya, berarti ini artinya untuk batch yang pertama mungkin ya atau batch besar lah gitu ya 2.400 atau 2,4 ton. Gede banget berarti itu ya. Namun terjadi kendala pasokan sehingga stok gula pasir yang tersedia di gudang berkurang 50 kilogram dari rencana. Jadi artinya pasokannya tidak sesuai ya. Berkurang 50 kilogram ya dari target ini. Oke. Stok tepung dan mentega juga menyesuaikan dikurangi. Akhirnya karena gulanya kurang, karena perbandingannya harus sesuai, berarti artinya tepung sama menteganya juga harus dikurangi. Mengikuti kerjaan gula agar adonan tetap sesuai dengan proporsi ya. Tetap bisa dibuat dengan proporsi baru. Oke. Akibat penyesuaian tersebut, perbandingan bahan tersedia digunakan berubah menjadi 11:15:19. Kalau tadinya 3:4:5, sekarang 11:15:19. Gitu ya. Oke, sip. Terus nomor satu, berdasarkan rencana awal sebelum ada pengurangan, selisih berat mentega dan terigu berapa? Ini banyak cara sih biasanya ya. Ini macam-macam lah caranya ya. Oke, kalau kita kerjakan, berarti kalau kita hitung ya macam-macam nih. Misalnya tadi kita punya apa? Gula pasir. Yang pertama tepung terigu ya, tepung terigu salah. Tepung terigu banding dengan gula pasir banding dengan mentega. Atau T gitu aja deh yang ini ya, tepung terigu, mentega dan gula pasir itu berbanding 3:4:5. Oke, berarti artinya kalau perbandingan itu kalian boleh kasih X, boleh kasih X, boleh kasih X. Nah, seperti itu. Gitu ya. Oke. Terus berikutnya yang ditanyakan adalah apa nih? Yang ditanyakan selisih berat mentega dan berat terigu. Oke. Mau seperti ini boleh, mau nggak ada X-nya juga boleh. Oke. Ini saya akan selesaikan beberapa cara ya, karena beberapa orang caranya berbeda-beda. Kalau kalian perhatikan, berarti artinya selisih antara mentega dengan tepung terigu, berarti adalah mentega dengan tepung terigu, itu selisihnya adalah 5X dengan 3X. Yaitu berarti 2X atau 2 bagian. Gitu ya. Oke. Sedangkan X-nya itu berapa? Kalau kalian totally, berarti 12X atau 12 bagian itu adalah totalnya adalah 2.400 gitu ya. Berarti X-nya adalah 200. Oke. Ya udah berarti artinya mentega sama terigu itu adalah 2X sama dengan 2 kali 200 yaitu 400. Nah, gitu ya. Sip, selesai ini jawabannya. Oke. Nah, gitu ya. Oke. Oke. Atau biasanya kalau cara-cara dulu di SMP juga bisa yang kayak gini nih. Misalnya tepung dulu dicarikan gitu ya. Tepung berarti 3/12 dikali dengan 2.400 gitu kan. Gitu ya boleh juga sih nggak apa-apa.
Oke, 2.400. Berarti ketemu 600. Gitu kan ya. Terus gula, nah, gitu ya. Gula berarti 4 per 12 dikali 2.400. Berarti 800. Gitu ya. Terus mentega, berarti 5 per 12 dikali 2.400. Berarti berapa nih? 1.000 ya. Nah, gitu. Itu juga boleh ya. Berarti nanti mentega kurangi tepung, ya berarti adalah 1.000 kurangi 600 yaitu 400. Sama aja ya, bebas pakai caranya yang mana aja boleh ya. Oke, sip ini juga 400. Oke, gitu ya. Ini standar aja biasa. Berikutnya nomor 2. Nomor 2, berapa banyak stok gula pasir yang tersedia gudang saat ini? Tersedia gudang saat ini, bukan rencana ya. Kalau tadi 2.400 itu rencana, sekarang yang ada di gudang saat ini. Yang ditanyakan apa tadi? Gula pasir. Ya jelas, artinya sebenarnya rencana tinggal kurangi 50 gitu aja kan. Kan berkurangnya cuma 50 gitu ya. Berarti rencananya, ah, rencananya adalah gula itu berapa tadi gula? Gula itu 800. Nah, kurangnya 50 ya kan ya. Kurangnya 50 gitu kan. Berarti stoknya lah 500, maaf 50. Sorry. Stok. Nah, berarti ini 50. Oke. Kurangnya berarti 750. Udah, cuma gitu aja ya. No problem, ini aman. Gitu doang. Oke, aman ini ya. Aman, Mas. Lanjut. Oke, lanjut yang berikutnya. Berikut adalah tabel harga beli dan biaya pengiriman mentega. Oke, berarti ini kita fokus ke mentega ya. Ini biaya beli dan pengiriman. Nah, oke. Mentega aja ada dua ukuran, yaitu ukurannya sak kecil dan sak besar. Oke. Sebenarnya pada umumnya pasti akan lebih murah sak besar sih, gitu ya. Walaupun nanti kalian bisa coba dua-duanya, tapi paling sering pasti itu lebih murah sak besar ya. Agak aneh kalau nanti lebih murah sak kecilnya untuk secara keseluruhan maksudnya ya. Oke, di sini untuk sak kecil per 10 kilo harganya sekian, ongkos kirimnya sekian. Sak besar ukurannya sekian, harganya sekian, ongkos kirimnya sekian. Manajer pembelian memutuskan hanya membeli satu jenis sak. Gitu ya, berarti artinya kalau sak kecil semua, sak besar semua. Untuk memenuhi stok mentega yang tersedia saat ini, ya, yang tersedia saat ini, berapakah biaya minimum yang dikeluarkan? Sebenarnya untuk memberi rasa aman, kalian hitung dua-duanya, baik sak kecil ataupun sak besar. Tapi kalau kalian mau ngejar waktu, itu ya bisa langsung aja main ke sak besarnya, gitu ya. Berarti kita punya apa namanya? Punya perbandingan tadi yang saat ini ya, stok saat ini berarti kan. Stok. Nah, yang sekarang yang ada itu tadi kita perbandingan antara apa aja gula ya kan ya, hmm, apa sih tadi tepung terigu ya kan ya, tepung gula sama mentega ya. Nah, tepung gula dan mentega itu perbandingannya tadi berapa? 11 banding 15 banding 19, benar nggak yang ini loh? Mana tadi? Yang ini nih. Oke, yang ini ya. Gitu. Jadi itu stok aslinya sekarang ya. Kalau yang 345 itu kan perencanaan. Oke, gitu ya. Oke, terus kita tahu bahwa stok gulanya itu ternyata stok gulanya itu kan 750. Gitu ya. Kalau kalian tahu tadi stok gulanya di sini yaitu 750. Jadi kita tahu bahwa stok gulanya, stok gulanya itu tadi berapa? 750. Gitu kan. Berarti kalau ini misalkan X, nah boleh kan X, ini X, gitu kan. Berarti artinya 15X itu adalah 750. Berarti X-nya atau satu bagiannya adalah 50. Gitu maksudnya. Paham ya? Oke, gitu. Berarti artinya menteganya, kita dapat tuh menteganya. Ya berarti tinggal dikali aja, yaitu 19 dikali 50. Gitu ya. Berarti kebutuhan menteganya adalah 19 dikali dengan 50. Berarti berapa? 950 kilo ya. Oke, berarti artinya kebutuhan menteganya adalah 950 kilo. Sip, oke. Eh,
Sekarang kita akan mencari saknya. Jadi kalau biar aman sih sebenarnya ya cari dua-duanya, baik sak besar ataupun sak kecil ya. Siapa tahu ada jebakan ya, sak kecil lebih murah hasilnya gitu ya. Oke, kita akan cari dua-duanya ya. Sak kecil. Nah, kita anggap aja kita akan berhusnuzon, siapa tahu sak kecil juga benar gitu kan. Walaupun biasanya pemakainya sak besar pasti kalau biar murah ya. Kita anggap sak kecil kemungkinan benar. Sak kecil berarti artinya butuh saknya adalah 950 kilo dibagi satu sak kecil itu 10 kilo. Berarti kebutuhannya 95 sak. Gitu ya. Kalau 95 sak berarti biayanya jadi berapa nih biayanya? Ya udah berarti biayanya tinggal kita hitung. Berarti 95 ya kan ya kali berapa? 120.000 tambah 10 ya. Berarti 120.000 tambah 10.000 karena kan ongkos kirimnya 10.000 gitu ya. Berarti 95 dikali 130.000 berapa nih kira-kira ya? Oke, berapa kira-kira? 2.350.000. Ah, itu kalau dia pakai sak kecil. Gimana kalau pakai sak besar? Nah, kita coba pakai sak besar. Oke. Kalau pakai sak besar, kita cek berarti 950 dibagi satu sak besar itu 25. 950 dibagi 25 berapa ya? Kalau ini 40 kurangi 2 38 ya, 38 sak. Berarti harga totally 38 sak kali satu saknya 290.000 ditambah ongkos kirimnya adalah 20.000 gitu ya. Berarti 38.000 dikali 310.000 gitu ya. Oke. Berarti ketemunya berapa nih? 8 belakangnya ya. 11, 7, 80. Oke. Nah, ya kan ya. Ini 12 maaf tadi harusnya ya. 12 juta 200 12 juta 350 yang satunya 11 juta 80. Berarti jelas lebih murah yang kecil gitu ya. Oke, ini dia. Sip, ada nggak? Ada ini dia. Gitu ya. Jadi emang pada umumnya lebih murah yang besar, bukan yang kecil ya. Tapi kita cek dua-duanya. Oke, lanjut ya. Lanjut. Ini masih nggak masalah. Yang penting sabar aja. Kalau PM tuh sabar aja, nggak usah buru-buru. Oke, kita baca kembali coba. Gimana nih? Menggunakan tabel harga yang sama berarti tabel yang di atas ya. Jika supplier memberikan promo biaya pengiriman menjadi setengahnya untuk setiap pembelian sak ke-6 dan seterusnya. Berapakah biaya total minimum untuk membeli stok mentega? Nah, yang 950 tadi ya. Berarti artinya kita nggak perlu ngecek sak besar dan sak kecil lagi. Kita langsung ngeceknya adalah berarti sak besarnya aja, gitu kan? Berarti artinya kita berarti ngitung saknya dari sak pertama sama sak kelima dulu, gitu ya. Oke. Nah, diskonnya berapa persen tadi? Oh, belum ya. Menggunakan tabel pengiriman setengah. Oh, biaya pengiriman setengahnya. Berarti biaya pengiriman setengah. Saknya tetap tadi ya. Berarti tahap pertama. Berarti sak 1 sampai sak 5. Gitu kan. Karena dia tadi biaya pengiriman menjadi setengahnya untuk pembelian sak ke-6 dan seterusnya. Gitu kan. Berarti ini 5 ya kan kali harga normalnya berapa tadi 290 tambah 10 ya. Oke. mm, mm, mm. Bener ya, 290.000 tambah 20 ya pengirimannya. Gitu ya. Sip, kurang lebih gitu ya. Oke, berarti ini kita hitung. Sebentar, biaya pengiriman menjadi biaya pengiriman menjadi setengahnya. Oke. Kalau enggak caranya normal aja deh, cara kita aja deh. Hitung saknya aja ya. Nah, jumlah sak. Karena yang dipotong ternyata ongkos kirimnya aja. Berarti 38 sak tadi kali 290.000. 8 kali 9 itu berapa? 72. Ya, 72 berarti ini 11 juta 20.000. Ya, oke. Itu harga sak. Ini harga saknya, harganya. Oke. Sekarang ongkirnya. Kita tambahin ongkir ya. Ongkir. Ongkir untuk 1 sampai 5 itu normal ya. 1 sampai 5 itu normal itu
20.000 gitu ya. Berarti artinya 5 dikali 20.000. Nah, gitu berarti 100.000. Gitu ya. Terus lagi ongkir yang berikutnya, ongkir berarti dari berapa? Dari 6 sampai 38. Nah, berarti 33 ya. Berarti 33. Karena diskon 50%, separuhnya berarti tinggal 10.000. Gitu ya, berarti 330.000. Oke, nah, tinggal totalkan aja semuanya. Nah, ya kan ya? Berarti 11 juta tambah 100.000 tambah 330.000. Berarti 11.450.000. Udah. Nah, nggak masalah. Mana? Ada nggak? Ada. Ah, gitu. Ya, aman ya? Aman. Sip, ngitungnya mau plus harga asalnya boleh. Kalau ini dipisah boleh. Nggak masalah. Yang berikutnya. Nomor 5. Nah, nomor 5. Oke, kita baca lagi apa nih? Pabrik mencoba resep varian baru mengganti gula pasir dengan madu. Nah, berarti gula pasirnya diganti madu ya, biar sehat ini ya. Harganya lebih mahal berarti ya. Komposisi tepung dan madu 11:3. Nah, oke. Terus, sedangkan perbandingan madu dengan mentega 4:11. Oke, perbandingannya belum setara ya, nanti kita setarakan dulu. Menggunakan stok tepung dan mentega yang tersedia. Menggunakan stok tepung dan mentega yang tersedia saat ini ya. Jika total berat adonan varian yang baru ini 1695, maka berapakah berat madu yang digunakan? Udah, kita normalkan dulu apanya? Eh, perbandingannya dulu. Tepung banding madu itu adalah 11:3. Oke. Terus perbandingannya madu dengan mentega. Madu, ini ayam semua ya. Oke, ganti ya. Tepung dengan madu, madu. Nah, gitu ya. MA yaitu 11:3. Terus berikutnya madu banding mentega M gitu ya, yaitu 4:19. Oke, ini belum setara. Kenapa belum setara? Di sini madunya 3 ya, madu 3. Di sini madunya 4. Berarti belum setara. Kalau kalian ketemu seperti ini kita setarakan. Berarti KPK 3 dan 4 itu kan 12 ya. Berarti yang ini nanti ini kita kali 4. Nah, yang ini kita kali 3. Gitu ya. Jadi perbandingannya nanti berubah. Perbandingan kali 3 berarti 33 berbanding 12. Ya 33 kali 4 Mas. Kali 4 berarti 44:12. Yang ini perbandingannya berarti 12:57. Gitu ya. Oke, kalau sudah sebanding, ini kan sudah sebanding nih. Sama-sama 12. Kalau sudah sebanding seperti ini kita jadiin satu gitu ya. Berarti nanti tepung berbanding madu berbanding mentega itu adalah 44:12:57. Oke, mantap. Gitu ya. Oke, berikutnya yang dicari apa tuh? Yang dicari berapakah berat madunya? Ya sebenarnya normal aja sih kayak tadi aja, gitu ya. Macam-macam deh caranya ya. Mau dibagi dulu boleh, mau di apa namanya? Kalikan boleh. Jadi kan kita mau mencari apa tadi? Mentega apa madu-madunya. Nah, gitu kan. Berarti madu sama dengan madu itu berarti 12 ya. Madu itu berarti 12. Ya udah, kayak biasa aja deh. Berarti 12 per jumlah seluruhnya ini kalau kita jumlahin semua kan berarti 44 ditambah 12 tambah 57 gitu ya. Dikali berat totalnya yaitu 1695. Gitu ya. Boleh seperti itu kan ya. Oke, berarti kalau kita hitung sama dengan 12 per berapa ini? 44, 56, ini 13 berarti 113 kali 1695. Bisa dibagi nggak nih? Bisa ya? Ketemunya berapa nih? 15. Oke, berarti artinya 12 kali 15 180 kilo. Oke, sip. Udah gitu ya. Berarti artinya madunya adalah 180 kilo. Oke, bisa ya? Oke, aman ya. Jadi gitu ini hanya cuman mengecoh di perbandingan apa namanya? Setara atau enggak itu aja nomor 5. Oke, sampai sini aman ya. Oke, aman. Ini masih enggak begitu tricky ya, masih normal-normal aja lah. Oke, lanjut.
Oke, ini apa nih? Sebuah kapal tanker ini sering keluar ya kayak tetesan air, ini betul kebocoran. Terus kalau nggak air taman yang nyemprot gitu ya, sprinkle gitu ya, ini sama sih sebenarnya. Cuman dibedain aja ceritanya ya, karena ini ngambil soal asli terus diganti ceritanya sebenarnya gitu ya. Oke, kita baca yuk. Ini nggak susah harusnya. Sebuah kapal tanker mengalami kebocoran minyak di tengah laut. Tumpahan minyak menyebar berbentuk lingkaran sempurna. Titik pusat kebocoran berjarak 15 meter dari dinding dermaga pelabuhan yang berbentuk garis lurus. Oke ya, berarti ini titik kebocorannya, titik pusatnya nih. Nah, berarti titik pusatnya ada di sini. Oke, terus ini dermaganya ada di sini ya, ini dermaga. Gitu ya, ini jaraknya 15 meter. Oke, diketahui jari-jari tumpahan minyak bertambah 1,5 meter per 3 menit. Jadi kalau kalian lihat ini, 1,5 meter per 3 menit itu artinya sama aja per menitnya 0,5 meter per menit. Sama aja gitu kan ya? Gitu. Oke, pertanyaannya yang nomor 6 apa nih kira-kira? Jarak terdekat tepi tumpahan minyak terhadap dinding dermaga kebocoran berlangsung selama 12 menit. Ya udah, kita hitung aja. 12 menit itu berarti ketemunya ya tinggal kalau 1 menitnya kan 0,5 meter tadi ya. 12 kali 0,5 meter berarti sama dengan 6 meter. Ah, gitu. Ya kan ya? Oke, berarti artinya jari-jarinya 6. Lah, jaraknya yang itu jaraknya. Hati-hati jawabannya bukan 6 ya. Kan jaraknya yang dihitung. Nah, yang kadang-kadang suka udah ketemu, oh 6 Mas, ini bukan. Jari-jarinya 6, ini ke sini 6. Gitu ya. Berarti artinya jari-jarinya itu 6. Nah, 6 meter. Jarak dermaga berarti jaraknya tinggal dikurangi aja. Berarti jaraknya adalah 15 kurangi 6 sama dengan 9 meter. Tapi hati-hati di soal mintanya apa? Ini kan esai nih. Kalau kalian ngisinya 9 salah karena di sini ternyata ada keterangannya dalam sentimeter ya, menjebak dia ya. Nah, berarti artinya 900 sentimeter. Berarti kalian kalau pas nulis kayak gini kalian nulisnya 900-nya aja. Nah, gitu. Gitu ya. Nah, ini gampang tapi menjebak ya. Kadang-kadang kalau yang pintar pengen cepet-cepet gitu ya, langsung jawabannya 9 misalnya gitu ya. Tapi ternyata dalam bentuk senti gitu ya. Nah, oke, gampang ya. Oh, oke, lanjut. Nah, atau ini menjebaknya itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan menjebaknya pertama ini, kejebakan kedua ada di sini gitu ya. Yang kedua, tumpahan minyak tersebut akan mulai menyentuh dinding dermaga pada menit keberapa? Ya udah, gampang ya. Berarti kan titiknya itu kan pusat dengan ini kan berapa tadi? Pusatnya itu sendiri dindingnya kan jaraknya 15. Ya enggak? Ini 15 meter. Ya kan ya? Padahal 0,5 meter itu per menit. Ya enggak? Berarti yang kita butuh waktunya ya udah berarti mencari waktunya kan. Ya tinggal dibagi aja kan 15 meter dibagi 0,5 meter per menit. Nah, gitu. Berarti sama aja 15 dibagi setengah itu 30. Berarti 30 menit. Ah, gitu. Loh kok cepet ya? Oke, sip, gitu ya. Oke. Ini cepet ya karena kalian udah berapa kali ngerjain ini. Oke, lanjut. Nah, apa ini ya? Nah, ini kayak aritmatika sosial nih kalau zaman SMP. Kita baca ya soalnya yuk. Sebuah showroom motor listrik. Nah, sebuah showroom motor listrik full speed menawarkan model sebentar. Menawarkan model motor terbaru seharga 30 juta. Saat ini sedang berlaku promosi diskon 20% dengan harga normal, gitu ya. Dari harga normal maksudnya. Pembelian motor ini hanya dapat dilakukan dengan sistem angsuran atau kredit. Aneh ya. Beli motor nggak boleh cash ya, harus kredit. Wah. Oke, syaratnya pembeli harus membayar uang DP minimal 20% harga setelah diskon ya. Jadi DP-nya setelah diskon 25%. Oke. Berikutnya apa nih? Sisa pembayaran akan dikenakan bunga 8% per tahun ya, bunga tunggal. Ingat di sini kata-katanya bunga tunggal, jadi bukan bunga majemuk ya. Jadi mau berapa tahun pun tetap per tahunnya 8% ya. Kalau bunga majemuk itu biasanya dia menurun kalau bentuknya hutang seperti ini. Dan harus
harus diangsur setiap bulannya dengan nominal tetap. Angsuran pertama dibayarkan 1 bulan setelah pembayaran DP. Oke. Selain motor, showroom juga menjual aksesoris keselamatan yang wajib dibeli secara tunai. Nah, ya, wajib dibeli maksudnya kalau beli tunai nggak boleh kredit, gitu ya. Helm full face yaitu 600.000, jaket touring 1.100.000. Oke. Nah, yuk kita baca soalnya sekarang. Oke, berarti gimana nih? Budi memiliki uang sebesar 8.100.000. Ia berencana mengambil motor tersebut kredit dengan DP minimum. Minimumnya 25% ya. Selain itu, ia juga akan membeli helm dan jaket secara tunai. Sisa uang Budi akan digunakan untuk membeli sarung tangan. Harga sarung tangan termahal yang akan dibeli Budi adalah, ya ini sama aja mencari sisa duitnya sih. Berapa harga sarung tangan termahal? Berarti sama aja Budi mencari sisa uangnya. Gitu ya. Oke, berarti kita cari dulu. Nah, oke, harga setelah diskon. Nah, kalau kita cari harga setelah diskon, berarti gimana nih? Harga setelah diskon. Kan diskonnya berapa persen? 20% kan? Berarti harganya ya tinggal 80%-nya aja kan? Berarti 80% dikali 30 juta. Nah, gitu ya. Berarti berapa kira-kira? 8 kali 3, 24. Berarti tinggal 24 juta. Oh, berarti harga setelah diskon itu 24 juta. DP-nya minimal 25%. Berarti DP-nya itu adalah 25% dikali 24 juta. Gitu ya. Berarti berapa? 6 juta ya. Berarti DP-nya minimal 6 juta. Oke. Sip. Berarti uang Budi kepake 6 juta buat DP. Terus Budi beli apa lagi tadi? Beli helm sama jaket. Berarti kalau dia beli helm yaitu apa lah ya, harganya berapa? 600.000. Yaudah, tambahin aja 600.000. Terus beli jaket. Nah, gitu ya, beli jaket berarti harganya berapa itu? 1.100.000. Sip. Berarti totalnya Budi sudah mengeluarkan uang sebesar 7.700.000. Nah, gitu ya. Sip. Berarti sisanya uang Budi berapa? Ya tinggal itu aja 8 juta ya kan 8.100.000, maaf. 8.100.000 dikurangi dengan 7.700.000. Nah, berarti berapa? 400.000. Udah cuma gitu aja. Jadi artinya uang yang bisa dibelanjakan untuk membeli apa? Sarung tangan itu 400.000. Gampang ya? Nah, oke. Udah gitu. No problem. Aman. Ya, kok gampang ya ini? Malam ini gampang-gampang berarti ya. Oke. Yang nomor 9, Pak Andi memutuskan mengambil kredit motor. Tadi Pak Budi, sekarang ganti Pak Andi. Ya, Pak Andi memutuskan mengambil motor kredit dengan DP minimum 25% dan memilih tenor jangka waktunya 30 bulan. Hati-hati, karena bunganya itu berupa tahun, nanti bulannya dirubah menjadi tahun. Gitu ya, konsepnya gitu. Besar angsuran bulanan yang harus dibayar Pak Andi adalah berapa? Gitu ya. Ya udah, kita cari dulu. Berarti harga setelah diskon dulu ya. Nah, berarti harga setelah diskon baru nanti kita cari sisa angsuran yang harus dibayar. Gitu ya. Oke. Oke, harga setelah diskon. Setelah diskon kan udah kita cari tadi ya. Nah, yaitu berapa? 24 juta. DP-nya berapa? 20%. 25%. DP 25%. Berarti artinya berapa? 25% itu 6 juta. Nah, gitu kan ya. Berarti sisanya yaitu berapa? 18 juta. Nah, ini disebutnya hutang. Nah, ini hutangnya itu adalah 18 juta. Oke, dia bunganya, hati-hati, dia bunganya adalah 8% fix atau tunggal. Ya, bunganya fix atau tunggal sebesar 8% 1 tahun. Nah, kita cek di sini. 30 bulan itu berarti sama dengan 2,5 tahun. Nah, gitu ya. Oke, oke. Berarti cara ngitung bunganya gimana? Ya tinggal 2,5 bulan, 2,5 tahun. Berarti bunga. Nah, kita hitung bunganya. Berarti berapa persen? Itu 8% dikali 2,5 tahun dikali 18 juta.
Gitu. Mas Bro dan Mbak Sis. Gitu ya. Oke, sip. Berarti kalau kita hitung, berarti ini jadinya berapa nih? Mm, 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 Berarti gimana? Berarti 8 per 100 dikali 2,5 dikali 18 juta. Oke, kita hitung deh. Oke, oke, oke. Ini hilang 2, hilang 2, hilang 2. Gitu ya. Terus berikutnya tinggal kita hitung lagi. Hmm, 8 kali 2,5 itu berapa? 20 ya? Oke, sebentar. Tulisannya jadi merah. 8 kali 2,5, 20 dikali 180.000. Nah, gitu ya. Sip, berarti berapa? 3.600.000. Oke, oh berarti dia ketambahan bunga sebesar 3.600.000. Jadi bunganya selama 2,5 tahun itu nambahnya 3.600.000, gitu ya. Berarti total hutangnya ya, total hutang sekarang ya. Total hutang berarti 18 juta. Nah, ditambah dengan berapa? 3.600.000. Oke, jadi 21.600.000. Gitu. Oke, cari cicilan. Cicilan. Berarti 21.600.000 dibagi dengan 30. Gitu. Berapa 7 ya? 720.000. Oke, udah. Sip, gitu aja. Ya, agak panjang dikit, tapi nggak susah harusnya ya. Oke, Mas Bro dan Basis. Kalau punya cara yang lain boleh. Yang penting stepnya kayak gitulah kurang lebih ya. Cari bunganya dulu. Ada total hutang baru ditambahkan. Oke, 9 sudah. 10. Oh, 10 soal cerita baru. Ya. Ya. Apa nih kita baca coba ya. Bismillah. Dalam sebuah festival taman kota terdapat atraksi air mancur, sebuah nozzle ya atau mulut pipa sebenarnya membentuk lintasan parabola, gitu ya. Ketinggian air mancur H dalam satuan meter pada jarak mendatar X meter dari titik penyemprotan dinyatakan persamaan kuota seperti ini, gitu ya. Jadi bentuknya parabola kayak gini semprotannya. Oke. Ini dia, makanya dia negatif ya, kan parabolanya membentuk muka ke bawah ya. Pengelola taman melakukan pengamatan dan pencatatan ketinggian air pada setiap jarak kelipatan 1 meter. Berarti kalau 1 meter tingginya berapa, 2 meter berapa, gitu, 3 meter berapa dicatat gitu. Gitu. Mulai dari X sama 1 meter sehingga X 6 meter. Jadi dicatat. Oke. Terus berikutnya nomor 10. Tinggi maksimum yang dapat dicapai oleh air semburan tersebut berapa? Ini pakai turunan boleh, pakai rumus fungsi kuadrat juga boleh ya. Oke. Berarti kita punya fungsi Hx sama dengan min 0,5x kuadrat ditambah 3x ditambah 1,5. Gitu ya. Kalau pakai ini boleh ya, namanya pakai X sumbu simetri atau X puncak boleh. Rumusnya lah min B per 2A. Gitu ya. Min B. B-nya min 3. Berarti min 3. B-nya 3 berarti min 3 per 2A. Berarti 2 kali min 0,5. Gitu ya. Berarti min 3 dibagi min 1 sama dengan 3. Berarti dia terjadi puncak saat detik ketiga atau waktu ketiga gitu ya. Berarti artinya puncaknya ya saat ini masukin 3. Gitu. Berarti saya berikan min 0,5 kali 3 kuadrat gitu kan. Ditambah 3 kali 3 ditambah 1,5. Berarti min 0,5 kali 9 ditambah 9 ditambah 1,5. Oke. Berarti berapa nih? Min 4,5 ditambah 9 ditambah 1,5. Berarti 4,5 ditambah 1,5 itu 6. Oh, 6 meter ternyata teman-teman. Berarti dia akan mencapai maksimum, maaf, di ketinggian 6 meter. Gitu ya. Oke, jadi kalau kalian gambarin bentuknya kayak gini. Jelek. Salah. Heeh. Ini kayak gini. Nah, di sini. Ini ke sininya itu nanti ketinggiannya 6 meter. Gitu ya. Oke. Oke, dah gitu aja. Ya, nggak ada masalah ini.
Nah, yang berikutnya, waduh, nah ini agak butuh waktu panjang ya untuk menyelesaikannya biasanya kalau tabel-tabel gini ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, kita selesaikan. Berilah tanda benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut berdasarkan pengamatan. Nah, berdasarkan pengamatan saat X-nya dari 1 sampai 6 ya, saat X-nya dari 1 sampai 6. Rata-rata ketinggian air pada titik pengamatan adalah 4,4 meter. Rata-rata ketinggian air, oke, adalah 4,4 meter. Berarti ini sebenarnya kalian masukin sih saat X-nya 1 berapa, saat X-nya 2 berapa, saat X-nya 3 berapa, saat X-nya 4 berapa, gitu ya. Jadi kamu masukin ya, masukin X-nya berapa di setiap ketinggian ya, di setiap X-nya. Oke. Sekarang kita akan coba dulu ya. Jadi ini harus sabar sih ya. Nah, ini harus sabar nih. Berarti artinya kalian punya rumus tingginya apa tadi ya? Saya lupa. Tingginya itu oke ya. Jadi kita punya rumus tadi. Nah, rumusnya adalah HX. Lah, salah. Nah, HX sama dengan min 0,5 X kuadrat ditambah 3X ditambah 1,5. Gitu ya. Yang selanjutnya saat X-nya 1, X-nya 2 dan sebagainya. Oke. Pengamatan saat X sama dengan 1, X sama dengan 2, X sama dengan 3 dan seterusnya. Oke. Saat X-nya 1. Nah, berarti H1. Gitu ya. Oke, berarti ketemu nih nanti kalau kalian cari 1 kuadrat 1 gitu kan. Ketemu nih min 0,5 ditambah 3 ditambah 1,5 yaitu berarti jadinya 4. Ah, gitu maksudnya ya. Saat X-nya diganti 2, ganti 2 berarti ini 4, 4 kedua berarti min 2 ya kan ya ditambah 6 ditambah 1,5. Gitu kan? Berarti 5,5 gitu ya. Nah, dan seterusnya sebenarnya gitu ya. 5,5. Terus saat 3, nah ini harus sabar ya. 9 sama min 4,5 ditambah 9. Udah ketemu tadi ya. 1,5 ini ketemu 6. Gitu kan, ini kan udah kita cari tadi ya. Sebenarnya kalau kalian urutin, ini kalau udah sampai maksimal puncak, dia akan balik lagi sebenarnya. H4 ini kalau kalian cari akan sama pasti 5,5. Gitu pasti. Ya. Nanti H5 itu kalau kalian cari pasti sama dengan yang itu, yang mana? Yang H2 ya, yang H1 yaitu 4 gitu ya. Nah, gitu pasti. Biasanya gitu tuh. Nah, coba kita cek ya. 4 4 16 berarti min 8. Nah, ya kan ditambah 12 ditambah 1,5. Oh, bener kan? Oke. Sip, terus yang ini 55 berarti 25 min 12,5 ditambah 15 ya kan ya, ditambah 1,5. Oke, benar ya. Sip, seperti itu. H6. Ah, gitu. H6 itu harusnya sama kayak 0 ya, balik kayak 0. Berarti itu 1,5 pasti harusnya. Berarti H6 itu 36 kali berarti ini min 18 ya kan ya. Ini 18 ditambah tuh. Ya, benar kan? Nah, seperti itu. Jadi karena dia bentuknya seperti ini pasti ada kesamaan-kesamaan nilai ya. Oke, sip. Nah, gitu. Dihitung apanya katanya rata-ratanya ya. Oke dong, rata-rata kalian jumlahin semuanya aja nih. Set. Nah, gitulah pokoknya ya. Hitung rata-ratanya, kalian jumlahin semuanya. Malah mau hapus malah hilang. Nah, sip. Kalau kita hitung rata-ratanya, jumlahin semuanya nih. Kalau kita jumlahkan semuanya berapa nih? 20, 20, 10, 21, 25, 26,5 ya. 26,5. Oke. Berarti pernyataan 1, nah rata-ratanya bener nggak nih? Berarti rata-ratanya X bar gitu ya. Rata-rata itu ya 326,5. Nah, kita bagi ya dengan 6. 26,5 dibagi 6 karena jumlahnya ada 6 kan. Nah, kira-kira berapa nih ketemunya? 4,4 juga sih. 4,44 sekian lah. Oke. Berarti betul. Wah, untung betul ya. Oke, yang kedua. Pernyataan yang kedua. Median dari data ketinggian 4,75. Lah, hati-hati kalau median. Ya, berarti data yang tadi harus kita urutkan ya.
Berarti kan 1,5 gitu kan ya. Berarti data yang ini nih kita urutin teman-teman. Oke, yang ini kita urutin. Nah, ini kita urutkan. Kalau kita urutin berarti datanya dari yang kecil 1,5, terus 4-nya ada 2, ya kan? 4, terus ada 4 lagi, terus 5,5-nya ada 2, 5,5, terus 5,5, terus paling besar 6. Ah, seperti itu. Gitu ya. Jadi artinya dia harus urut dulu, dicari median. Mediannya kan tengah-tengahnya ya. Berarti tengah-tengahnya ada di mana nih? Berarti antara ini dengan ini nih. Ya enggak? Berarti mediannya, median yaitu 4 ditambah 5,5 gitu kan, dibagi 2. Berarti 9,5 dibagi 2 itu 4,75. Oh, betul juga. Ah, gitu ya. Betul juga ternyata. Oke, yang ketiga. Oke, ini harus sabar ternyata ya. Yang ketiga. Jangkauan atau range dari ketinggian air lebih besar daripada rata-ratanya. Kita hitung jangkauannya. Berarti jangkauan kan yang terbesar kalau yang terkecil ya kan ya. Berarti jangkauannya ya 6 kurangi 1,5 ya. 6 kurangi 1,5 yaitu 4,5 ya. Ah, gitu ya. Apakah 4,5 itu lebih besar ya dari rata-ratanya? Betul ya. 4,5 lebih besar dari 4,4. Oke, betul juga. Berarti betul, betul, betul. Ah, gitu. Ah, mantap ya. Oke. Aman ya? Aman. Jadi harus sabar ya. Oke. Lanjut. Lanjut, Mas ya. Nomor 5. Nomor 5, teks kelima ya. Teks kelima ini udah mulai menghabiskan waktu ya, emang menghabiskan waktu soal PM itu. Manajemen operasional sebuah perusahaan logistik kirim cepat sedang mengevaluasi data pengiriman paket yang mengalami penurunan dalam 1 semester terakhir. Berikut adalah grafik jumlah paket yang dikirim dari bulan Januari. Oke, hati-hati kalau di PM itu emang ketabahan kita membaca soal ya, ketabahan dan kesabaran kita membaca soal. Oke, di sini di bulan Januari pengirimannya sebanyak sekian, Februari sekian, turun terus kalau kalian lihat sekian, nih sekian gitu ya. Kalau kita lihat turunnya berapa nih? Ini ke sini turunnya sebentar. Ini ke sini mana sih? Kok nggak muncul? Ini ke sini turunnya adalah 150 ya. Oke, turun 150. Ini ke sini turunnya 140. Bener ya? Ini ke sini turunnya 100 berapa nih? 30. Ya. Oke, 130 betul. Oke, ini ke sini turunnya 120. Oh, membentuk deret. Ini ke sini turunnya 110. Ya. Berpola ternyata turunnya ya. Kalau kita cek. Terus pertanyaannya apa nih? Berdasarkan data di atas tentukan nilai kebenaran pernyataan berikut ini. Penurunan jumlah paket terbesar terjadi pada bulan Januari ke Februari. Benar nggak? Benar ya. Penurunan paket terbesar kan 150. Betul. Ya, langsung aja deh. Selisih penurunan paket bulan Maret April lebih besar daripada April Mei. Benar nggak ya kira-kira? Maret April ke April Mei. Maret April berapa Maret April? Maret April sebentar. Maret April mana? Maret April. Nah, ini dia. Dengan April Mei. Nah, benar ya? Benar ya. Selisih penurunan lebih besar daripada April. Oke, betul juga. Rata-rata penurunan paket setiap bulannya adalah lebih dari 125 rata-rata penurunannya. Ya, gimana cara mencarinya? Bisa dijumlahkan dari yang ada penurunan ini. Jadi rata-rata penurunan itu boleh kalian jumlahin ini. Gitu ya. Atau kalian langsung dari ujung ke ujung ya. Jadi dari awal ke akhir gitu ya. Dari awal ke akhir kalian juga langsung bisa dikurangkan. Jadi kalau kalian hitung, ini kalau kalian hitung ya, berarti bisa pakai 2.400 dikurangi dengan 1.750 gitu ya, dibagi berapa kali penurunan nih? 1, 2, 3, 4, 5 itu ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dibaginya 5 ya. Jadi dibaginya 5 bukan 6 ya, bukan 6. Berarti baginya 5. Berarti 650 gitu ya. Dibagi 5. 650 dibagi 5 berapa? 130 gitu ya. Oke. Berarti ini 130. Katanya apa katanya? Lebih besar dari 125. Ya benar ya.
Betul lagi. Nah, sip. Gitu ya. Mas, kalau saya hitung satu-satu boleh nggak? Berarti menurunkan ini tambah ini tambah ini tambah ini tambah ini boleh? Boleh sama aja gitu ya. Tuh total penurunannya gitu. Oke, lanjut. Berarti benar 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 ya. Oke, jika tren penurunan berlanjut dengan pola selisih yang konstan seperti bulan-bulan sebelumnya, maka prediksi jumlah paket pada bulan Agustus adalah jumlah jumlah paket ya, hati-hati bukan jumlah penurunannya. Di sini ditanyakan adalah jumlah paket. Sorry. Maka prediksi jumlah paket pada bulan Agustus. Oke, kita lihat yuk. Tadi sampai bulan apa tadi? Juni, ya kan ya. Kalau kalian lanjutin, berarti ini ke sini. Berarti kan turun lagi 100. Ya, berarti ini turunnya 100 ya enggak? Berarti nanti Juli, bulan Juli kita dapat turunnya 100 berarti 1650. Turun lagi nih 90. Nih Agus nih. Agustus yaitu kurangi lagi ya kan ya, berarti 1560. Gitu ya. Jadi dia turunnya gitu. Oke, sip, berarti Agustus 1560. Gitu. Berarti jawabannya lah 1560. Udah gitu. Aman masih. Bisa ya? Bisa. Loh, kok cepet Bang Malam ini lebih cepat selesainya. Oke, lanjut. Nomor 14 ya. Perusahaan menemukan data arsip bulan Desember. Oke. Perusahaan menemukan data arsip bulan Desember tahun lalu sebelum Januari. Tahun lalu sebelum Januari. Oke, nanti kita lihat grafiknya. Jika diketahui bulan Desember ke Januari ternyata mengikuti pola yang sama. Jadi polanya sama tuh. Lebih besar dari Januari, ya kan? Maka presentasi penurunan paket bulan Januari terhadap Desember berapa? Itu dia ya. Oke, ini harus hati-hati. Ini mudah tapi juga tetap harus hati-hati karena beberapa yang masih salah ngitung cara ngitung persen ya. Berarti artinya kita lihat tuh. Kalau Desember tadi di sini, mana ya? Januari tadi mana deh? Ini kan, ini ya, ini ke sini berarti kan nanti ini nambah ya enggak? Ini kan berarti 160 gitu ya. Ya tinggal ditambahin berarti 2400 terus sampai 2400 tambah 160. Berarti Januari. Berarti nanti Januari di tahun sebelumnya gitu ya. Berarti Januari, Desember maaf. Berarti Desember di tahun sebelumnya itu adalah 2400 ditambah 160. Berarti 2560. Seperti itu. Oke ya. Oke, penurunannya berapa penurunan? Penurunannya adalah 160. Oke. Lah, bagaimana persennya? Persennya berarti berapa persen? Lah, kalau kalian hitung seperti ini berarti dihitung persennya aja. Oke, berarti hitung persennya tinggal gimana cara hitung persen? Ya biasa aja, berarti persennya adalah 160 per berapa berarti? 5.600 ya, 2560 maaf, dikali 100%. Banyak yang salah itu mereka ngambilnya dari sini. Bukan ya, tadi ngambilnya dari sebelumnya karena dia di Desembernya. Oke. Setelah itu ya tinggal kalian hitung aja seperti biasa. Ini bisa dicoret kan? Ini juga bisa dicoret lagi ya. Nah, ini kan 1/16. Bagian 6 ya. 16 kali 16 ya. Berarti ini 16 ya. Oke. Oke, betul ya. Tinggal 100 dibagi 16. Kira-kira berapa nih? Kok 100 bagi 16 berapa kira-kira? 6 sekian ya. 6 kali 96. Oke, 6 seperempat ya. 625%. Oke, sip. Ini dia. Gitu ya. Aman? Aman. Ya. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Oke, ini ada soal apa ini ya? Ada drone. Oke, yuk kita baca deh. Mana nih soalnya? Ini soalnya ya. Sebuah drone pemantau lalu lintas sedang melayang atau hovering. Ya, istilah di drone itu hovering ya. Kalau di atas melayang itu hovering.
stabil di ketinggian 120 meter ya. Jadi dia stabil 120 meter. Oke, ini ke sini tingginya 120 meter. Di atas permukaan jalan yang datar. Oke, ini anggap jalannya datar gitu ya. Dari posisinya kamera drone menyorot sebuah gedung parkir. Jadi ini ada gedung parkir vertikal. Tahu ya gedung parkir vertikal itu yang isinya mobil-mobil tapi parkirnya ke atas gitu ya, yang berada di depannya. Oke. Operator drone mencatat dua sudut pandang, sudut depresi berdasarkan garis horizontal imajiner dari lensa kamera. Berarti gini ya. Nah, ini horizontal imajiner ya dari lensa kamera itu ke sana. Depresi itu berarti bisa ke sini, nah, bisa ke sini. Oke, gitu ya. Bedanya itu ya teman-teman ya. Jadi ulangi lagi kalau kalian punya garis seperti ini. Oke. Punya garis seperti ini. Nah, oke seperti ini. Ini namanya sudut depresi. Ini namanya sudut elevasi. Nah, selalu seperti itu ya. Terus berikutnya, sudut depresi ke dasar gedung 60 derajat. Berarti ini ke sini. Nah, ini ke sini. Nah, ini ke sini itu 60 derajat. Oke. Terus sudut depresi ke atap gedung adalah 13 derajat. Berarti ini ke sini 30 derajat. Oke, jadi kalau saya tulis inilah 30, maaf. Ini itulah 30 derajat ke sini. Ini ke sini adalah 60 derajat. Gitu. Paham ya? Oke. Oke. Sip. Lanjut, lanjut Mas. Berikutnya apa nih berarti? Soalnya kepecah ya. Soalnya ada di sini ternyata, maaf. Jarak horizontal mendatar posisi drone yang melayang ke dinding gedung parkir. Oke, berarti maksudnya gini. Kan tadi kita punya drone di sini. Ini ada drone. Di sini ada gedung. Di sini ada gedung. Yang ditekan jaraknya mendatar. Gitu ya. Berarti kita tarik garis aja nih ke sini. Oke, tarik aja garis ya. Berarti ini ke sini kan berapa? 120 ya enggak? Oke, ini 120. Tarik garis ke sini. Set. Oke, ya. Ininya berapa? Nah, itu yang ditanyain ya, karena ditanyakanlah jarak mendatarnya. Oke ya. Ini kan drone, nih drone. Oke. Sudutnya berapa? Lah, tadi kita punya sudut. Mana tadi Mas sudutnya, Mas? Oke. Ininya udah 60 nih, sudut mendatarnya 60. Berarti sininya berapa? 30. Ya kan ya? Oke. Berarti ininya 30. Gitu ya. Sininya 60. Oke, karena yang ditanyakan adalah garisnya, misalnya saya anggapan ini X, berarti ditanyakan X-nya. Ya udah pakai aturan tangan aja, tangan 60 derajat, gitu ya. Berarti kita pakai aturan tangan 60 derajat sama dengan 20 per X. Sedangkan tangan itu, apa tangan itu? Betul, tangan 60 itu akar 3, gitu kan ya. Oh, ini 120, maaf. Ini 120. Oke. Ini 120. Padahal tangan 60 itulah akar 3. Berarti 120 per X. Berarti X-nya adalah 120 per akar 3. Kalau dirasionalkan 120 per 3 akar 3. Berarti X-nya berapa? 40 akar 3. Gitu ya? Aman? Aman loh, gampang ya. Oh, akar 3-nya hilang Mas. Iya, ini akar 3-nya. Oke. Sip. Gitu. Gampang kan? Gampang. Ada? Ada. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Nggak ada. Oh, sepinter kabeh iki ya. Lanjut. Nih. Oke. Berdasarkan data sudut tersebut, tinggi gedung parkir yang tertangkap kamera berapa? Yang tertangkap kamera ya. Apakah gedung parkir yang tertangkap kamera semua? Tertangkap sih, karena dia ada sudut elevasi terhadap atap dan terhadap ini ya, terhadap atap dan terhadap dasar ya. Oke, kita gambar lagi deh. Jadi kalau kita gambar ulang, ini drone-nya, lah 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 lah. Ah, sorry. Ini drone-nya di sini, gitu kan? Gedungnya ada di sini ketinggiannya. Gitu kan? Terus di sini ada garis lagi dan ini ada garis lagi. Oke. Ini juga ada titik-titik yang mendatar terhadap drone-nya. Oke, gitulah ya, kurang lebih ya. Ini drone-nya ada di sini. Tinggi ini ke sini. Ini ke sini adalah 120. Oke. Ini ke sini tadi udah dapat. Ini ke sini berapa tadi?
40 akar 3. Yang ditanyakan tinggi gedung ini, tinggi gedung ke sini, ke sini. Ini berapa? Oke? Oh, oke masih. Berarti ini kan 40 akar 3 juga, ya kan? Sudut ini adalah 30 derajat. Berarti tugas kita sebenarnya mencari ini dulu nih, sini ya. Gitu. Kalau ini ketemu ya nanti ketemu ininya, ya nggak? Oke. Berarti kalau mencari ini 30, ini juga 60 nih. Gitu ya. Oke. Mau yang mana? Bebas lah ya. Kita mau pakai tangan 60 boleh, pakai tangan 30 juga boleh. Kalau saya pakainya tangan 60 kayak tadi lagi, berarti ini 60-nya ini ya. Ah, berarti adalah tangan itu depan per samping, berarti 40 akar 3 sampingnya adalah Y. Ah, ini adalah akar 3. Ya enggak? Berarti ini 40 akar 3 per Y. Oke? Oke. Akar 3-nya coret. Ya enggak? Berarti Y-nya adalah 40. Oh, berarti ininya 40. Tapi ini bukan tinggi gedung. Berarti tinggi gedung tinggal dikurangi. Ya enggak? Tinggi gedung berapa berarti? Ya 120 kurangi 40 kan tinggi seluruhnya 120 ya. Ini kan 120 sama dengan ini. Kurangi 40. Jadi tinggi gedungnya adalah 80 meter. Ketoh ya. Bisa bisa. Bisa dong. Mana. Oke, sip ada. 80 ada. Sip, aman ya? Aman loh. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Gas? Gas. 17. Oke. Apa ini? Gimana nih? Kita baca yuk. Sebuah truk kontainer setinggi 5 meter melintas di jalan yang tepat di antara Don dan gedung. Oke. Jika operator ingin agar pandangan kamera ke dasar gedung tidak terhalang oleh truk tersebut, maka jarak minimum truk terhadap dinding gedung berapa? Ini buat kalian kerjain deh. Saya kasih waktu 2 menit. Ya, biar saya minum dulu sebentar ya. Kalian kerjain. Jadi pura-puranya itu ada truk ya. Jadi saya ilustrasikan deh. Jadi pura-puranya nih. Ini ada drone, ini ada gedung, gitu kan ya. Nah, ini kan bisa lihat ke sana, nih bisa lihat ke sini. Terus ini ada truk ngelewatin. Truknya ngelewatin, gitu ya. Lah ini tuh biar nggak terhalang. Nah, truknya itu tingginya 5 meter, ya. Wah, tinggi banget ya truknya ya. Ini ke sini tuh tingginya 5 meter. Lah jarak ini ke sini itu berapa? Gitu, ya. Oke, gitulah kurang lebih ya. Yo, kerjain ya. Ilustrasinya gitu ya. Ada drone, ada gedung. Ini ada gedung, ada truk di sini. Nah, ini jarak pandang ke dasarnya, biar nggak terhalang. Ini ke sini itu berapa? Gitu. Oke, yuk kerjain yuk. Nah, truknya melaju ke mana, Mas? Bebas sih. Mau melaju ke sana boleh, mau melaju ke sana berarti jarak itulah jarak terdekatnya ya. Kalau ke sana berarti kepalanya, kalau ke sini berarti dia ekornya. Yang penting jarak truk ke gedung itu minimum apa biar tidak menutupi jarak pandangnya. Oke. Wah, ini udah banyak yang hadir. Ada siapa aja ini? Ada Angela, Naswa, Natasha, Nadine, Reva, Wus. Ada Wus. Saya belum ngabsen tadi lupa ya. Oke. Sambil saya mengabsen kalian mengerjakan. Oke. Ini tadi yang datang pertama itu tadi Bilbina. Ayo Bil. Hmm, ada Angela, Anindya. Oke, terus ada siapa lagi? Ardel. Ada Arik. Nih udah lama gak ketemu Arik ya. Ayo Arik. Ada Cherry. Ada Danis. Ada Faiz. Ada Imrota. Udah lama Imrota nggak jawab. Ayo Litu Hayu. Maila. Nadine. Wus. Yasmin. Yasmin lagi. Yasmin Putri. Zida. Oke. Nah, silakan dijawab dulu. Ada Kamilia, ada LL siapa L? Devi, Arinda. Oh ya ada Rinda ternyata. Ardel, Andia. Oke, yuk silakan. Silakan. Dijawab.
Chat di grup boleh, chat personal boleh ya. Silakan kasih waktu 2 menit ya. Clue-nya adalah pakai perbandingan ya. Clue-nya pakai perbandingan. A. Oh, Arik udah jawab tuh. A. Yuk yang lain. Minimal biar ada yang tiga jawab. Nah, kita jadi ada perbandingan. Kalau yang pusing jawab, ikutin teman yang udah jawab. Ya. Nah, misalnya A juga Mas gitu ya. Oke, Arik udah jawab. Oke. Oke, oke. Yang lain yuk. Satu, dua, dan tiga. Ku mulai. Nah, gitu ya. Ilustrasinya seperti itu ya. Yang penting ada truk, ada kontainer akan ngelewatin sebagainya. Oke, biasanya yang susah itu hanya nerjemahin awalnya aja sih. Udah kalau udah dikasih tahu bentuknya gini, itu jadi mudah biasanya. Gitu. Oke. Ya, tak tambahin deh 2 menit lagi. 2 menit lagi ya. Yes, 2 menit wes. Ya. Cek, cek. Oke, sudah muncul. Oke, teman-teman, ayo. Ini udah ada yang jawab satu. Kita tunggu satu atau dua orang lagi yang ikut menjawab. Saya ingin memastikan kalian tidur nggak nih? Jangan, jangan tidur ya. Oke, oke. Tadi Bus, Bus jawab nggak Bus? Bus itu siapa nih? Oke, saya hitung sampai 10 deh. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Oke. Ya wes, ya kita kerjain aja wes ya. Jadi gini teman-teman. Jadi kan tadi ini ada drone di sini posisinya, ya kan ya? Oke. Terus dia ada garis mendatar, ya garis tegak lurus, gitu kan? Terus ini ada garis mendatar, oke. Terus di sini ada gedung posisinya, ya nggak? Oke, gitu kan? Ingat posisinya si drone ini akan melihat ke bawah, ke dasar gedung. Ya udah fokus aja ke yang dasar gedung, bukan yang atapnya gedung. Tarik garis aja ke sini. Tarik garis sini. Gitu kan? Artinya garis merah itu harus lurus, nggak boleh ke tutup apapun. Sehingga kalau seandainya ada truk, truknya itu ya hanya di ujung kayak gini doang nih. Nah, ini body truknya, ya nggak? Jadi kalau kalian mau gambarin truknya, misalnya ada truknya seperti ini di sini. Lah truknya itu ya paling kayak gini doang tuh. Misalnya gitu ya. Anggap aja ini bagus truknya ya. Ini truknya gini. Ini rodanya gitu ya. Nah, anggap aja seperti itu ya. Tapi yang kita butuhkan adalah tinggi jaraknya ini ya kan. Ini misalnya apa? X ya kan. Ya udah pakai perbandingan biasa kan teman-teman. Ini adalah 120 ya kan ya. Ini tinggi truknya 5 ya kan. Sedangkan ini ke sininya berapa? Ini ke sininya ada berapa tadi? 40 / 3 ya kan. Ya udah, ini kan persamaan biasa kan ya. Jadi kalau kalian bikin kan kalau truknya dihilangin kan cuma jadi seperti ini sebenarnya ya.
Oke, ini adalah 5, ini adalah X, ini adalah 120, ini ke sana adalah 40 akar 3. Kan cuma gitu aslinya ya. Berarti artinya tinggal 5 atau X berbanding 40 akar 3 sama dengan 5 berbanding 120 kan gitu doang ya. Berarti ini coret jadi 3 gitu ya. Kalau kita kali silang berarti X sama dengan 5 per 3 akar 3. A jawabannya. Benar jawabannya Arik. A. Oke, selamat Rik. Nah, ITB Rik. Nah, gitu ya. Oke, sip. Gitu ya teman-teman ya. Oke, mantap. Selesai ya. Jadi itu aja sih. Jadi mungkin yang kalian bayangin truknya gimana dan sebagainya ya. Lah sebenarnya ya cuman ini doang. Nah, gitu ya. Kalau kalian dikasih ininya pasti langsung bisa gitu ya. Cuman ya itu dia lah apa namanya? PM tuh kayak gitu, gitu ya. Oke. Nah, berarti nomor 18, 19, 20 ini ada waktu untuk kalian ngerjain ya. Oke, yuk. Mana nih? 18. Nah, waduh panjang soalnya saudara-saudara. Oke. Nah, ini panjang. Saya bantu baca, kalian kerjain. Simak baik-baik ya. Ini soalnya kemana-mana nih kalau kita baca ya. Kayaknya ya. Sebuah lahan kosong berbentuk berukuran 80 meter kali 150 meter akan dikembangkan menjadi kompleks perumahan elit Grand Horizon. Oke. Pengembang merencanakan pembangunan unit rumah dengan spesifikasi ketat. Layout gridnya, rumah disusun dalam balok-balok baris yang teratur sejajar dengan sisi panjang lahan 120 150 meter, oke. Jalan dan fasum, fasum itu fasilitas umum ya. Nah, pengembangan harus menyisihkan 25%, pengembang harus menyisihkan 25% dari total luas lahan untuk area jalan, taman dan fasilitas sosial. Jadi yang disebut fasum itu ini ya. Jalan, taman, fasilitas sosial dan sebagainya. Oke. Proyek konstruksi infrastruktur awal dijadwalkan selesai 40 hari dengan 24 pekerja yang memiliki tingkat produktivitas standar. Standar lah gitu ya pekerjanya. Oke. Oke. Untuk penghijauan taman tiap unit, jadi di tiap unitnya, tiap rumahnya itu ada tamannya. Pengembang membutuhkan pupuk dengan kadar nitrogen. Waduh, malah larinya ke pupuk ini ya. Kadar nitrogen N rata-rata 28%. Oke. Ini nggak nyambung dengan yang pertama ya, dengan ini. Tapi nggak apa-apa. Tapi kan ada taman-tamannya juga nih di sini, gitu ya. Di gudang hanya ada tersedia 2 jenis pupuk. Oke. Pupuk A kadar nitrogennya adalah 20%, harganya 10.000 per kilo. Pupuk B 40% kadar nitrogennya, harganya 25.000 per kilo. Pengembang harus mencampur kedua jenis pupuk tersebut untuk mendapatkan 500 kilogram dengan kadar pupuk nitrogen 28%. Berapakah total biaya yang harus dikeluarkan untuk membuat campuran tersebut? Oke, silakan kerjakan ya. Oke, gantian ya. Saya udah ngerjain dari nomor 1 sampai 17 kan. Nah, kalian ngerjain nomor 18, 19, 20. Oke, silakan ya. Oke, silakan saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Ada waktu masih ada 15 menit. Untuk yang soal ini saya kasih waktu 2 menit. Nah, cukup harusnya ya. Oke, silakan gali pengetahuan kalian yang sudah pernah didapat kira-kira pakai ilmu yang mana ya untuk mengerjakan masalah pupuk itu. Sementara emang belum ada hubungannya dengan konstruksi bangunan yang ada tadi, tapi nggak apa-apa kan ada menyebutkan taman. Nah, gitu ya. Yang ini kita masih ngomongin tamannya aja. Tamannya butuh pupuk sebesar 28% nitrogen sebanyak 500 kilo gitu ya. Berarti membutuhkan biaya berapa dengan memanfaatkan pupuk A dan pupuk B gitu ya. Cluenya, step awal pasti kalian harus tahu berapa kebutuhan pupuk A dan berapa kebutuhan pupuk B. Untuk tahu itu kalian harus tahu perbandingannya. Berapa perbandingannya pupuk A dan pupuk B sehingga menghasilkan 28%. Nah, itu dia. Yuk, silakan dimulai dari sekarang. 2 menit. Oke. Ayo, Wus. Mas Wus.
Ah, Yasmin, Yasmin, Yasmin dan Yasmin Putri. Oh, Yasmin ada dua nih, bener ya. Danis, Angel, Arik, Erik, ah, Bilbina. Oke, Ayunat. Oke, Reva, Nadine, Zida, Yozid. Oke, Natasha, C. Nah, jawabannya C, Natasha. Oke, yang lain coba. Yuk kita tunggu sampai minimal ada tiga jawaban deh. Ya, Natasha sudah jawab. Oke, tapi kayaknya Natasha masih ragu ya Nat ya. C-nya ada tanda tanyanya soalnya Nat. Oke, oke. Pakai apa Nat? Kamu ngerjainnya pakai apa Nat? Pakai perbandingan apa? Itu perbandingan ya teman-teman ya. Perbandingan. Atau saya kasih clue lagi deh. Itu pakainya rata-rata gabungan. Ya, pakai rata-rata gabungan. Oke. Ada yang pakai rata-rata gabungan atau ada yang pakai cara cepat boleh bebas. Ya. Oke. Jasmine udah jawab. Wih, banyak yang jawab. Wih, banyak. Wih, sip. Wah, banyak yang jawab ya. Luar binasa. Oke, karena yang jawab sudah banyak, tapi jawabannya kompak semuanya ya. Oke, kita cek apakah benar. Oke, teman-teman, karena ini bukan rata-rata gabungan, rata-rata yang mau kita inginkan, rata yang kita inginkan itu adalah 28% dari 20% sama 40%. Gitu ya. Berarti sebenarnya gimana sih? Caranya ya gini aja. Berarti artinya 20A, 20% A ditambah 40B, ya kan ya? 20A ditambah 40B ini nanti harus sama dengan, nah, oke, yaitu 28. Nah, gitu ya. Harus 28. Oke. Atau pakai cara cepat boleh sih. Kalau pakai cara cepatnya tuh gini. Ini biar nggak terlalu bertele-tele. Ini pakai rata-rata gabungan ya. Hmm. Oke, sebentar. Oke, kalau mau manual ya gini. Ini jadi A tambah B. Ah, gitu. Oke. Sebentar. Ini saya nggak salah nulis. Oke, sebentar. Ini ada yang kepencet. Oke. Oke, udah. Sip. Sorry teman-teman. Ini nggak bisa digedein teks saya. Sebentar. Mm, 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 mm. Oke, sebentar ini enggak iPad saya agak error. Sip. Gitu ya. Sorry. Ini kalau kita kerjain, yang jawab udah tambah banyak. Oke. Sip, pada bisa semua ya. Kalau kita pakai cara biasa kan gini ya, berarti ya. 20A ditambah 20B, ya ini nanti 20A tambah 20B. 20A tambah 40B dibagi dengan A tambah B harus sama dengan 28. Gitu ya. Berarti artinya 20A ditambah 40B sama kali silang ya. 28A tambah 28B. Kalau kita geser kanan kiri berarti nanti jadinya adalah 12B sama dengan 8A. Gitu ya. Atau A dibanding B-nya itu nanti sini 12 banding 8. Berarti 4 banding 3. Gitu ya. Berarti A-nya sebanyak 4 bagian, B-nya sebanyak 3 bagian. Gitu ya.
Jadi A banding B itu 4 banding 3. Oke, gitu ya. Oke, kok 4 banding 3 sih? Sorry, sorry, sorry. Ini bagi 4 semua, jadi bagi 4 itu 3, bagi 4 2. 3 banding 2. Jadi A banding B yaitu 3 banding 2. Oke, gitu ya. Oke, sip. Selanjutnya, total berat seluruhnya itu adalah 500, gitu ya. Berarti berat A itu adalah 3 per 5 bagian kali 500. Berarti 300 beratnya. Kilogram. Yang B beratnya berarti 2 per 5 kali 500. Berarti 200 kilo. Oke, ya tinggal harga pupuknya aja, gitu kan ya. Oke, harga pupuknya ini dikali dengan yang A itu 10.000, yaitu berarti 3 juta. Gitu ya. Wah, dikali ini Bapak 20.000, 25 maaf. 25.000. Berarti ini 5 juta. Oke, ditambahin seluruhnya berarti 8 juta. Weh, jawaban kalian benar semuanya. Assalamualaikum UGM ya. Oke, gitu. Benar ya. Yang jawab sudah pada benar semua. C, 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 C. Ya. Oke, lanjut. Lanjut. Berarti kalian kerjain lagi habis ini. Ya, karena benar kan? Oke, kerjain. Yuk. Piye nih ceritanya? Proyek berjalan selama 10 hari pertama. Namun, pada hari ke-11 sampai ke-15, selama 5 hari berarti ya, 8 pekerja jatuh sakit. Tidak bisa bekerja. Sementara sisanya bekerja normal. Oke. Pada hari ke-16, pengembang ingin agar proyek 5 hari lebih cepat dari jadwal awal. Jadwalnya kan 40 hari ya. Berarti total yang harus durasinya sekarang menjadi 35 hari. Berapa banyak pekerja tambahan dari jumlah aktif terakhir? Berarti yang 5 sakit itu dianggap sudah nggak aktif lagi, gitu ya. Yang harus direkrut pada hari ke-16 agar target tercapai, gitu ya. Sip, gitu. Berarti artinya nanti hari ke-16 itu sudah ada tambahan, maksudnya gitu ya. Direkrut mulai hari ke-16. Jadi hari ke-16-nya sudah mulai ada tambahan. Saya ulangi ya. Selama 10 hari normal, 11 sampai 15 ada yang sakit. Oke. 8 pekerja itu sakit. Oke. Sehingga butuh tambahan pekerja gitu ya. Biar kerjaannya itu lebih cepat 5 hari. Oke. Gitu ya. Nambah berapa pekerja? Oke. Saya ulangi, target awalnya itu adalah berapa? Target awalnya 40 hari ya. Nah, berapa pekerja tadi? 24 pekerja 40 hari. Oke, saya tambahin ya. Berarti awalnya teman-teman, oke. Awalnya itu ada 24 pekerja dan targetnya 40 hari. Terus ada kejadian seperti di bawah ini. Dia harus nambah berapa pekerja? Oke, silakan kerjakan. Pas ini 2 soal. Karena soal yang terakhir kayaknya harusnya lebih mudah ya. Oke, monggo. Monggo dicoba. Tadi udah benar nomor 18. Harusnya nomor ini juga benar karena ini juga dulu di SMP ada, cuman ini dikembangkan sedikit. Lebih ada hitungannya aja ya. Oke, silakan. Oke, oke, oke. Silakan, silakan. Silakan, silakan. Oke, oke, oke. Yuk. 2 menit guys, 2 menit, 2 menit, 2 menit. Pas lah waktunya ini 38:40 pas ya. Oke, Mas Bro dan Mbak Sis. Silakan, silakan, silakan. Ayo, ini tadi udah jawab benar siapa aja? Tadi yang jawab benar ada Cherry, ada Nashwa, ada Yasmin, ada Natasha. Oke, kalian luar biasa. Yuk, jawab lagi yuk. Oke, Bus D jawabannya. Oke, Bus sudah jawab. Bus itu siapa nih ya? Faiz juga sama jawabannya. Oke. Ini udah mulai pinter-pinter nih kalian ya.
Satu lagi deh. Nah, ayo jawab. Ada yang beda nggak kira-kira nih? Karena jawabannya si Wus. Nah, ini Wus itu berarti kereta cepat ya. Sama Faiz sama. Nah, ya. Oke, ada alternatif yang lain? Oke. Saya hitung sampai 10. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8, 9, 10. Oke, udah ada jawaban. Wis, nambah lagi. Wis, luar biasa kalian. Oke, yuk. Berarti ini kita bisa kerjain sekarang ya. Yang jawab udah 4 orang nih. Jawabannya kembar semua. Ya kalau kembar semua bener sih harusnya ya. Oke, kita kerjain ya. Berarti kita cari beban dulu deh. Beban awal ya. Beban yang harus disesuaikan. Beban itu berarti ada 40 hari kali 24 pekerja. Ya, berarti 960 pekerjaan yang harus diselesaikan. Ya kan ya. Oke, yang sudah. Nah, yang sudah. Yang sudah selesai. Yang sudah selesai pertama, hari ke 1 sampai ke 10 itu normal. Yaitu 24 pekerja kali 10 hari. Berarti 240. Gitu kan ya? Oke. Terus berikutnya lagi, hari ke 11 sampai hari ke 15, berarti ini adalah 5 pekerja. Ya kan ya? 5 pekerja 5 hari. Oke, maaf. Biar nggak kebalik. 5 hari kali 16 pekerja karena 8-nya sakit. Ya, berarti ini adalah 80. Oke, berarti ini kalau saya tambahin 320. Oke ya. Sip. Sisa, nah berarti sisa kerjaan, sisa beban ya tinggal dikurangi aja kan ya. 960 kurangi 320 yaitu 640. Oke. Sip, berarti 640. 640 ini akan dikerjakan selama berapa hari? Sisanya ya kan sudah berjalan 15 hari ya kan. Padahal dia ingin selesai 30 hari, berarti sisa 20 hari. Sisa 20 hari. Karena dia akan selesai 35 hari ya. Berarti orangnya berapa nih? Orang harus ada berapa? Ya 640 dibagi 20. Yaitu 32 orang. Gitu kan ya. Padahal tadi yang nggak sakit 16. Ya kan ya. Berarti tambahannya berapa? Tambahan yaitu berarti 32 kurangi 16 yaitu 16 orang. Weh, kalian semua benar, luar biasa. Oke. Sip, berarti benar ya. Jawabannya adalah 16 orang. Oke. UGM ya. Oke, lanjut. Satu lagi, the last. Oke, ini cepat nih. 1 menit harusnya bisa. Coba soalnya gimana? Pengembang ingin memaksimalkan jumlah unit ya, rumah tipe 45. Tipe 45 itu berarti luasnya 45 ya. Yaitu dari ukuran yang tadi. Aturan main setiap unit rumah menempati covering 90 meter. Oke. 90 meter persegi itu tanahnya, 45 itu bangunannya berarti ya. Total luas yang boleh dibangun adalah 75% dari total lahan. Oke, sisanya untuk jalan dan untuk fasum. Jalan dan untuk fasum. Jumlah unit rumah harus habis dibagi 10 per blok. Nah, ya, agar seragam di blok. Harus dibagi 10 berarti misalnya 10 10 10 10 gitu ya. Jadi satu sini 10 10 10 10 10 10 gitu. Nah, berapakah jumlah unit rumah maksimum yang mungkin memenuhi syarat? Nah, gitu ya, jumlah rumah unit maksimum yang mungkin memenuhi syarat. Oke, 1 menit. Nah, 1 menit, 1 menit. Oke, yuk. Tadi udah benar, 18, 19 kalian udah benar rata-rata. Nah, jawabannya sekarang terakhir. Yuk, pertahankan prestasi kalian. Oke, silakan. Oke, yuk, 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 yuk. Nah, 1 menit. Pas ya, kalau waktunya kurang 1 menit. Nih. Kira-kira berapa rumah yang bisa dibangun dengan kondisi seperti itu? Nah, maksimumnya ya, maksimum jumlah rumahnya ya.
Oke. Clue-nya adalah nanti berarti ada di sini. Di sini. Nah, itu sih lebih ke situ aja clue-nya. Ya. Oke, udah ada yang jawab? Yasmin udah jawab. Yang lain? Karena nanti bisa banyak sih, bisa beberapa pilihan gitu ya. Tapi yang kita tanya ini yang maksimum. Kenapa kok bisa beberapa pilihan? Karena di sini luas tanah yang boleh dibangun maksimum 75%. Berarti bisa 75%, bisa 60%, bisa cuma 50% kan seperti itu. Oke. Oke. Oke, karena sudah waktunya sudah habis, kita kerjain. Berarti yang akan dibangun luas maksimumnya adalah sorry. Luas maksimum yang bisa dibangun luas yaitu 75% dikali 80 dikali 150 gitu kan, berarti 75 per 100 dikali berapa nih, 85 berarti 12.000 ya, berarti 9.000 meter ini yang bisa dibangun. Oke, sedangkan banyak unitnya, satu unitnya itu berarti kalian hitungnya bukan 45 tapi 90 ya. Banyak unitnya adalah 9.000 dibagi 90 yaitu 100 unit. Apakah 100 itu bisa dibagi 10 per blok? Ya bisa. Gitu ya. Ya udah selesai cuman gitu doang. Nggak lucu nih soalnya ya. Nah, cuman gini doang. Ah, gitu. Oke. Sip, betul. Oh, ada yang benar nih. Ada Faiz betul, Yasmin betul lagi. Wah, Yasmin tambah pinter nih sama Faiz. Oke, alhamdulillah pas waktunya selesai, teman-teman. Dan sepertinya perkembangan kalian bagus ya. Oke, kejar terus teman. Lupakan TKA, langsung kejar UTBK. Oke ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, alhamdulillah kita sudah selesai belajar malam ini. Saya doakan semoga nanti keterima UTBK semua. Syukur-syukur sampai bulan Maret sudah ada pengumuman ya. Pahit-pahitnya ya UTBK, tapi semoga Maret ada kabar baik yang eligible, terutama yang gak eligible nggak usah patah arang, masih ada UTBK. Oke, teman-teman, nggak ada pertanyaan? Aman? Aman ya? Oke, kalau Mas, aman, yuk Mas nanti gimana? mau file soalnya ya Mas. Makasih. Oke, sama-sama. Saya kirim ke Mas Maul ya. Nanti biar Mas Maul yang kirim ke grup. Oke, Oke terima Mas. kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.